lagi semuanya. Nah itu yang kemudian saya sampaikan tadi, kadang-kadang ada orang berpemahaman bahwa Allah cuma lihat ketika sholat dan Allah cuma lihat ketika bulan Ramadan. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak ada satupun kemudian seorang muslimah, suatu hari ketika saya pernah ngisi di perkantoran, karena saya sering ngisi perkantoran, ada seorang kemudian muslimah seksi banget kemudian. Setelah itu dia pakai hijab, pakai mukena ketika mau sholat. Ada satu cewek yang iseng nih ceritanya nih, datang kemudian, sebentar mbak jangan sholat dulu mbak. Lah mbak kenapa pas sholat mbak pakai mukena dan selesai sholat mbak buka lagi? Mbaknya ngamuk. Lalu mbaknya bilang begini, kamu nih nggak tahu ya, ini kan menghadap Allah. Nah berarti dia merasa ketika itu dia menghadap Allah. Jadi Allah hanya ngelihat pada saat lagi. Nah buktinya kan nggak ada satupun muslim yang kemudian berani ketika sholat dia kemudian nggak pakai mukena kan ya. Artinya mereka paham betul bahwa pakaian sehari-hari mereka tidak syar'i kemudian untuk dipakai ketika untuk sholat. Yang padahal kalau lagi kayak contoh lagi umroh misalnya di Arab aja mereka tidak menggunakan mukena karena memang pakaiannya sudah. Betul. Nah karena itu hijab syar'i bedanya dengan hijab gaul adalah kalau hijab syar'i itu bisa langsung dipakai untuk sholat. Kalau hijab gaul yang sekarang ini kan nggak bisa dipakai untuk sholat. Nah itu gimana kalau hijab gaul gimana menurut Anda? Nah kalau hijab gaul itu ini fenomena memang menarik ya. Satu ini adalah bagian daripada kita bersyukur karena ini adalah semangat orang untuk lebih mempelajari tentang Islam. Di lain sisi kita juga punya sebuah kewajiban, punya sebuah tugas untuk menggeser mereka sehingga semangat Islami mereka ini menuju pada sesuatu yang syar'i. Nah hijab syar'i yang dimaksud dalam Islam adalah satu kalau kerudungnya harus menutup pada dada, harus diulurkan, bukan dilipat, bukan diikat, bukan sebagainya. Yang kedua kemudian dia memakai kemudian jilbab berdasarkan surat Al-Ahzab 59. Bagaimana jilbab ini diulurkan dari atas sampai ke bawah kaki. Nah, sehingga itu kemudian sudah memenuhi hijab syar'i yang sempurna menurut Islam. Oke. Tapi setidaknya ini adalah sebuah kemajuan juga yang ada sisi yang harus kita positifnya. hargai. Ya kan kalau enggak karena mungkin anak-anak sudah mulai ada keinginan untuk menggunakan hal-hal tersebut. Setiap kebaikan sekecil apapun itu adalah bagian daripada kontribusi yang bisa mereka lakukan. Lah ya, dan kita harus justru menyemangati, bukan malah mencela, bukan malah menjatuhkan. Iya, karena kalau mencela juga akhirnya lama-lama mutung. Iya, akhirnya jadi negatif semua ya. Betul. Sar, gue mau nanya Sar, kalau misalnya satu saat lu nggak terkenal lagi gimana Sar? Itu kita harus bisa terima dengan lika-liku kehidupan. Nah, ibaratnya roda kan berputar, kadang di bawah, kadang di Percuma. Kalau Anda lakuin itu di Soima semuanya goyang, semua ada musik lounge di sini nggak ada yang peduli. Kasihan hidup lu ya. Ya. Kalau di Soima, wah semuanya nyanyi, penonton nyanyi. Begitu dia sini, dia doang yang begitu, kesian banget hidupnya. Ya itulah roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah banget itu. Oke. Terus Sar, apa yang lu lakuin sekarang supaya lu tetap terkenal? Lebih untuk perubahan dalam nggak cuma joget aja, jangan gimmicknya juga muka gitu. Harus dirubah. Mungkin besok dioperasi. Oh. Tapi bagusan gini sih. Wah, mantap.